Tidak bisa dipungkiri jika sejak di awal tahun 2020 ini, wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua telah menjadi medan tempur antara pasukan anggota separatis KKB dengan TNI Polri yang membuat warga sipil merasa khawatir akan aksi membabi buta anggota separatis KKB di beberapa titik wilayah. Sebab hingga saat ini, warga atau masyarakat sipil setempat sudah banyak yang melakukan pengungsian untuk keluar dari wilayah rawan konflik antara anggota separatis KKB dan TNI Polri. Namun, sumber media informasi terbaru pada 19 Februari 2021 ini dikabarkan jika wilayah atau situasi di Kabupaten Intan Jaya saat ini telah kembali menjadi medan tempur antara pasukan pemberontak anggota separatis KKB dengan anggota TNI dan Polri di wilayah Intan Jaya, Papua. Sebelumnya, aparat TNI Polri terlibat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Bandara Amenggaru, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada Jumat 19 Februari 2021. Namun, mengetahui akan hal tersebut, personel 1 Polres Puncak segera menuju lokasi kejadian dan bergabung dengan personel keamanan lainnya, yaitu untuk melakukan pengejaran setelah adanya laporan penembakan yang dilakukan oleh salah satu anggota TNI di wilayah Bandara Distrik Ilaga. Sementara itu, jika kita melihat situasi di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua, sejak di awal tahun 2021 ini, anggota separatis KKB TPNPB semakin gencar-gencarnya melancarkan aksi teror dan hingga menyerang secara membabi buta. Hal tersebut terbukti ketika anggota separatis KKB setelah melakukan penyerangan terhadap masyarakat sipil dan anggota TNI Polri yang bertugas melakukan pengamanan di wilayah Kabupaten Intan Jaya demi mengawal tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk Indonesia Timur. Sementara itu, di sisi lain, demi untuk terus meningkatkan pengamanan di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua dari aksi pemberontakan anggota separatis KKB TPNPB, TNI telah berulang kali mengirim ratusan pasukan terbaiknya dari Yonif Satuan Raider TNI. Selain itu, menurut sumber media informasi terbaru, TNI juga telah mengerahkan pasukan Garuda untuk semakin memperkuat sistem pertahanan dan pengamanan TNI di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua, demi keamanan masyarakat sipil di wilayah tersebut. Namun, yang patut diwaspadai oleh Indonesia saat ini adalah kembalinya terjadi peristiwa yang membuat Ibu Pertiwi berduka dengan berpisahnya Timur Timur atau Timur Leste dari Indonesia. Sebab pasca Timur Leste merdeka tidak membuat negara tersebut lantas merasakan hasil kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah ketika negara asing ikut terlibat untuk mengeruk kekayaan sumber daya alam ataupun kesejahteraan masyarakat Timur Leste sendiri. Tidak sampai di situ saja, yang lebih ironisnya lagi, pasca Timur Timur didesak untuk melakukan referendum dan hingga Timur Leste merdeka dari Indonesia, beberapa negara telah melakukan penyerangan terhadap Indonesia baik secara politik maupun secara langsung. Misalkan saja seperti Selandia Baru, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat yang memberikan dukungan langsung terhadap kemerdekaan Timur Leste saat itu. Walaupun saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan perlawanan dan menentang aksi ataupun dukungan dari keempat negara persemakmuran tersebut serta melakukan pengiriman pasukan yang hingga banyak menjadikan Tentara Nasional Indonesia gugur sebagai kusuma bangsa. Namun Indonesia saat itu tidak berdaya karena Indonesia harus dibenturkan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan payung hukum dunia internasional. Selain itu, karena tidak mampunya keempat negara yang mendukung kemerdekaan Timur Leste untuk melakukan penyerangan secara langsung, akhirnya keempat negara tersebut melakukan taktik dan strategi antar negara dengan berdalih hak asasi manusia
serta Amerika Serikat juga telah melakukan pemboikotan terhadap alutsista pesawat jet tempur F-16 Fighting Falcon milik TNI Angkatan Udara Indonesia dan beberapa alutsista tempur lainnya. Sementara itu, jika menanggapi dengan peristiwa ataupun situasi yang sedang memanas di wilayah Papua Barat saat ini, membuat NKRI harus mengambil langkah ataupun antisipasi terjadinya kembali peristiwa referendum layaknya Timur Leste saat itu, yang dapat memecah belah persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia akibat dari keikutsertaan ataupun campur tangan negara asing yang tidak menginginkan Indonesia tetap aman dan mengincar kekayaan sumber daya alamnya, lalu meninggalkan negara tersebut dengan begitu saja layaknya Timur Leste saat ini. Namun, menurut sumber media informasi lainnya, jika kita berkaca dari peristiwa aksi pemberontakan ataupun keinginan beberapa oknum tertentu di Papua Barat yang ingin merdeka dari Indonesia, tentunya kita dapat berkaca ketika tokoh pendiri organisasi Papua Merdeka atau OPM yaitu almarhum Nicholas Joy pernah membeberkan fakta diyakininya terkait isu Papua Merdeka. Hal itu diungkapkan langsung oleh Joy saat memutuskan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi pada tahun 2010 silam. Tentunya hal ini sangat menarik untuk kembali mengangkat pengakuan pendirian OPM menyusul kembali hangatnya isu Papua Merdeka. Saat itu pada Januari 2010 silam. Langkah penting dilakukan Nicholas Joy dengan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi setelah puluhan tahun di negeri orang untuk kampanye kemerdekaan Papua dari Indonesia. Saat itu, almarhum Nicholas Joy sebagai penggagas bendera bintang kejora ini membeberkan catatan sejarah yang telah ia temukan yang akhirnya mendasari keputusannya terhadap pergerakannya untuk merdeka dari Indonesia. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika Nicholas Joy mengungkapkan fakta yang sebenarnya jika OPM didirikan oleh opsir-opsir serdadu Belanda yang menjadi pelatih-pelatih dari Papua yaitu Vrijwilligers Korps atau Papua Peluters Korps dan didirikan oleh orang-orang Belanda pada jam-jam penghabisan Belanda mau serahkan Papua. Mereka dirikan itu supaya Papua berdiri melawan Indonesia, kata Joy dalam kesempatan tersebut. Selain itu, Joy mencoba menjelaskan bahwa tokoh dan simpatisan OPM telah salah kaprah dan tak memahami sejarah awal mulai isu mencuat. Menurutnya, banyak orang Papua, terutama anak muda yang tidak tahu apa-apa, bergabung atau menjadi simpatisan kelompok OPM. Sementara itu, menurut sumber media informasi terkait, Nicholas Joy yang akhirnya dikenal sebagai tokoh pro-Indonesia setelah kembali ke tanah air meninggal dunia di usia ke-94 tahun. Ia lahir pada 24 November tahun 1923 di Jayapura. Namun, selain jadi tokoh sentral di balik berdirinya OPM, ia juga menjadi orang yang diperintahkan Belanda membuat bendera kebangsaan bintang kejora. Sehingga sejak tahun 1960 hingga tahun 2008 lalu, ia tinggal di Belanda dan selama itu dimanfaatkan elemen separatis di luar negeri untuk meminta kemerdekaan Papua ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saat itu, Nicholas Joy awalnya dibawa ke Belanda dengan iming-iming akan diberikan kemerdekaan bagi tanah Papua. Namun terakhir, beliau menyadari jika hanya janji palsu. Tentunya, jika kita berkaca dari peristiwa kemerdekaan Timur Leste dari Indonesia dan campur tangan beberapa negara asing yang ingin mengeruk kekayaan sumber daya alam Indonesia dengan melakukan adu domba dan hingga terjadinya referendum dengan berdalih hak asasi manusia, Papua Barat bisa saja merdeka jika pemerintah Indonesia lalai, dan Papua Barat bisa saja melakukan hal tersebut jika tidak pernah memikirkan masa depan bangsa dan negaranya di masa yang akan datang. Hal ini tentunya berdasar kepada Timur Leste yang telah berhasil memisahkan diri dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun pada akhirnya negara tersebut hingga saat ini malah dianggap sebagai negara tertinggal.
dan salah satu negara termiskin di dunia walaupun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah saat itu.